والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik yang Allah berikan, karunia bisa mensyukuri nikmat. Itu juga nikmat yang harus kembali kita syukuri. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih dengan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadi At-Taifatin Najiyatil Mansurah, atau yang dikenal dengan 200 soal wa jawab fil aqidah islamiyah, karangan Al-Allamah Al-Syekh Hafidh Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pembahasan yang masih kita kaji, dan untuk saat ini akan terus kita kaji pembahasan itu. Kita masih berbicara tentang tauhid asma dan sifatnya Allah. Saya rasa kita sudah berapa pertemuan ini? 4 dengan pertemuan kali ini. 4 pertemuan sudah kita coba pelajari bagaimana seharusnya kita mentauhidkan Allah dalam asma Allah al-husna dan sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Kalau bisa kita mengulang kembali jamaah kaum muslimin. Sebelumnya kita punya beberapa kaidah atau teori yang melandasi tentang keimanan kita dan terhadap asma Allah al-husna dan sifat-sifat ulahnya Allah. Kaidah pertama, kalau kita masih ingat, apa itu? Nama Allah itu semuanya husna. Sifat Allah husna itu dalam kesempurnaan, nama yang tidak punya sedikit pun kekurangan. Kalau kurang, terindikasi kurang saja, itu sudah tidak bisa kita menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu harus husna. Sifat Allah itu harus ula, dalam ketinggian kesempurnaan. Nama Al-Husna
dan sifat yang ula tadi, itu tidak mungkin kita tetapkan kecuali dengan ketetapan Rabbaniyah. Harus berdasarkan wahyu tauqifiyah. Harus berdasarkan wahyu tauqifiyah. Bagi kita, nama Allah itu tauqifi. Sifat Allah itu tauqifiyah. Kecuali mengabarkan al-ikhbar anillah, mengabarkan tentang Allah, itu yang boleh walaupun tidak berlandaskan dalil. Tapi dengan catatan harus memiliki makna kesempurnaan sesuai dengan pengetahuan kita. Itu cuma mengabarkan saja. Kemudian kita juga mempelajari kaidah selanjutnya. Nama Allah itu bukan sebatas nama. A'lam wa awsaf. A'lam itu menunjukkan satu identitas. Banyak nama tapi identitasnya satu, Allah. Ar-Rahman, Allah. Ar-Rahim, Allah. Tapi A'lam itu ada kandungan awsaf, multi sifat. Beda nama, beda kandungan sifat. Cuma eksistensinya ataupun identitasnya satu. Dalam bab ini, al-falasifah, ahli kalam, Mu'tazilah itu berjatuhan. Mereka berfikir kalau sudah banyak nama akan melahirkan banyak zat. Padahal banyak nama itu identitasnya tetap satu zat. Dan itu tidak tertolak secara akal. Kecuali diakal-akali baru tertolak. Kalau nama harus azali, nanti ada azali, ada yang azali, bukan cuma satu saja yang azali. Ya, tauhid dalam akidah Mu'tazilah itu tajrid Allah min kullil awsaf, menafikan semua sifat untuk Allah, itulah tauhid. Jadi mengesahkan dalam bahasa mereka, yaitu salah satu usul dari 5 usul akidah Mu'tazilah. Mengesahkan Allah maksudnya Anda tidak mensifatkan Allah dengan sesuatu sifat apapun. Karena ketika kita esahkan, Anda sudah mendakwakan ada zat yang azali selain Allah. Nah, itu cacat logika. Logikanya tidak benar. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah selanjutnya, bagaimana cara kita mentauhidkan Allah? Ahlus sunnah. Nanti ada pembahasan khusus yang akan kita khususkan, satu materi khusus. Sekarang banyak yang mengatakan kita cuma mendakwakan. Kalau akidah kita ini itu akidah salaf tentang asma dan sifat. Di luar itu dakwaan mereka. Karena di luar orang mengatakan akidah mereka lah yang dianut oleh salaf hadhil ummah. Nanti akan kita buktikan dalam satu materi khusus dengan referensi-referensi semuanya. Kita mau melihat dari abad ketiga atau bahkan dari abad kedua sampai abad kelima seperti apa akidah kaum muslimin. Kita mau melihat Imam Asy-Syafi'i, bagaimana seharusnya akidah beliau tentang pembahasan asma dan sifat ini. Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, a'immah yang mu'tabarah itu. Jangan akhirnya kita terjebak dalam pemahaman yang dihembuskan di luar. Kalau Syafi'i punya pandangan seperti pandangan di luar, Maliki juga demikian. Makanya para ulama dulu mutaqaddimin, Imam Zahabi menyebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala itu, nukilan dari salah satu ulama mutaqaddimin, kun syafi'iyan wa la takun asy'ariyan. Kamu bisa jadi Syafi'i, tapi kamu jangan jadi Asy'ari.
kun hanafiyan wa la takun mu'taziliyan. Kamu bisa jadi Hanafi, tapi kamu jangan jadi Mu'tazilah. Kamu bisa mencintai Nabi, tapi kamu jangan menjadi Syiah. Oh, mencintai Ali, keluarga Nabi, tapi jangan jadi Syiah, jangan jadi Nawasib. Seolah-olah di luar itu ada seperti sebuah framing. Kalau Anda Syafi'i, Anda harus Asy'ari. Itu dari mana itu dapatnya? Itu nanti kita perhatikan dari mana munculnya itu, kapan baru itu dimunculkan. Karena kita punya bukti ilmiah yang menunjukkan kalau mutaqaddimin Syafi'iyah madhabnya tentang pembahasan ini sama seperti yang kita yakini hari ini. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara kita mentauhidkan Allah terhadap asma dan sifatnya Allah itu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Karena Allah paling tahu tentang dirinya. Menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Ini kita ulang terus setiap pertemuan, supaya Anda terbangun itu, Anda mensonding diri Anda itu, membangun pada diri Anda pemikiran Anda seperti itu kita. Ketika ada dakwaan yang mengharuskan kita meyakini apa yang mereka katakan, kita mengatakan tidak, kami tidak punya keyakinan seperti itu. Kalian menetapkan untuk Allah tangan, artinya kalian mengatakan Allah itu berjism, bertubuh ini. Kami tidak mengatakan Allah berjism. Kami tidak menafikan. Karena itu lafaz dari Quran, seluruh hadis tidak pernah disebutkan. Jadi kita tidak bisa dipaksakan dengan apa yang tidak kita yakini. Di luar itu ketika berbicara tentang batilnya apa yang kita yakini ini, mereka memaksakan kita dengan hal yang sama sekali tidak pernah kita yakini. Awaknya lagenyo, orang itu seperti ini, awaknya lagenyo, padahal kita bukan seperti itu. Saya sendiri sering ketawa, lucu gitu. Nyapui pegahana mufhum akidah tayo. Kalau mereka paham akidah kita, kita bukan seperti itu. Bahkan tidak mengharuskan seperti apa yang mereka katakan. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan. Kalau Allah nafikan, kita nafikan. Sifat salbiyah, sifat-sifat yang kita nafikan untuk Allah. Yang Rasul nafikan, kita nafikan. Tanpa tashbih. Tidak pernah kita katakan Allah mirip ini, Allah seperti ini. Enggak pernah itu. Di luar mereka menamakan kita musyabbihah, yaitu da'bu ahlu ibtidah. Dalam sejarah memang demikian. Kalau Anda ingin menjatuhkan sebuah pemahaman, namakan mereka dengan nama-nama yang jelek. Musyabbihah. Padahal musyabbihah dalam sejarah itu ada firqah batiniyah musyabbihah, atau sebagian dari Syiah Rafidhah musyabbihah. Syiah batiniyah hampir mayoritasnya itu musyabbihah. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu orang paling gentol, mungkin paling memberikan argumen paling kuat dalam membantah akidah musyabbihah. Tiba-tiba beliau yang dikatakan itu musyabbihah, Ibnu Taimiyah musyabbihah. Tidak ada indikasi sedikit pun dari pernyataan beliau dalam buku-buku beliau yang menunjukkan beliau menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak ada itu. Itu cerita-cerita palsu. Ibnu Taimiyah turun dari mimbar, kemudian beliau mengatakan Allah turun seperti ini. Enggak ada beliau seperti itu. Dalam bukunya jelas sekali. Dalam bukunya jelas. Bukunya bisa kita dapatkan hari ini. Anda bisa membaca kembali. Tanpa tashbih, tanpa takyif. Jadi ketika kita tetapkan nama dan sifat Allah, dua hal ini yang harus langsung Anda hadirkan. Tashbih dan takyif. Jangan peragakan.
Jangan peragakan. Karena keterbatasan logika dan pemikiran kita itu menghadirkan tasbih. Ketika berbicara tentang tangan, langsung yang hadir di kepala Anda itu tangan manusia. Padahal tangan dalam dunia ini banyak sekali tangan. Tangan, berbagai macam bentuk tangan. Maka yang harus Anda hadirkan ketika menetapkan nama dan sifat Allah, dua itu. Jangan tasbih, jangan takyif. Kullu ma badara fi dhihnika wallahu ghairu dzalika. Apa yang terbayang di kepalamu, Allah bukan seperti itu. Karena nanti jangan kita terperangkap di dalam akidah musyabbihah. Itu bisa sekali-kali Anda berpikir itu. Jangan, itu hilangkan langsung. Tashbih dan takyif itu haram. Bukan seperti itu akidah kita. Walaupun terbayang di logika kita makna paling dekat. Nama sama, sifat, kaifiyah tidak sama. Kalau zatnya beda, apalagi sifatnya. Zatnya Anda tidak tahu zat Allah seperti apa, sifat Allah lebih Anda tidak tahu, nama saja yang sama. Ini logika sederhana ini hampir mayoritas kaum muslimin tidak bisa memahaminya. Kadangkala nama bisa sama tapi zat dan sifatnya tidak sama. Insya Allah ketika besok nanti kita masuk surganya Allah, kita melihat di sana buah-buahan. Kemudian kita mengatakan, ini ruzik min qabl dalam Quran surah Al-Baqarah. Ini buah-buah yang kami dikasih rezeki dulu di dunia. Ini buah-buah ini. Nabuh mamplam ini. Nama saja yang sama. Kata Imam Ibnu Abbas, ini namanya sama dengan nama buah-buahan yang pernah kalian rasakan. Rasanya, bentuknya beda. Rasa beda, ini beda. Ketika kita rasakan baru kita tahu, oh ini bukan buah yang dulu kami pernah dikasih rezeki di dunia. Itu logika sederhana itu sulit dipahami oleh banyak orang. Nama bisa sama. Maka jangan takyif. Allah berbicara, jangan Anda pernah berpikir Allah punya mulut ini itu. Itu keterbatasan logika Anda yang membuat Anda berpikir seperti itu. Karena pada hakikatnya ini pun sedang bertasbih. Bagaimana bertasbih? Mana mulutnya? Kalau ini untuk makhluk, bagaimana dengan Allah? Allah Jalla wa'ala jauh dari itu. Jadi semua yang yakhtur bi balik, wallahu laysa dzalik. Allah bukan seperti itu. Anda bisa membayangkan, tapi jangan dibayangi. Jadi tidak takyif, tidak memperagakan. Dan tidak ada satupun petunjuk kalau orang yang mendakwakan akidah salaf ini pernah memperagakan. Tidak ada. Justru yang memperagakan ketika orang berbicara tentang akidah kita. Ustaznya lagi duduk, kemudian dia mengatakan, itu Wahabi akidah mereka Allah duduk seperti ini. Bukan kita yang peragakan, dia yang peragakan. Memaksakan kita tidak seperti itu. Bahkan kita tidak mengatakan istawa alal ars itu duduk. Itu siapa yang bilang duduk? Para ulama dari dulu itu cuma dua penafsiran untuk istawa itu. Ala wartafa, tinggi, meninggi, di atas, ataupun pilihan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu al-qasdut tam. Al-qasdut tam ilah, memaksudkannya. Beliau mengatakan istawa, memaksudkannya. Itu warid secara bahasa, bisa berarti istawa kalau ditambah ilah setelahnya, bisa berarti bukan tinggi tapi artinya itu memaksudkannya. Memaksudkannya itu menjadikan itu targetnya. Itu bisa warid dan itu bukan takwil. Karena memang bahasa mendukung makna demikian. Dua-dua itu penafsiran salaf. Tidak ada penafsiran duduk ataupun memperagakan duduk, itu tidak ada. Karena kita tidak takyif. Kita tidak takyif.
Dan jangan dita'til, jangan dibatalkan. Dibatalkan maknanya, dibatalkan maksudnya. Kalau kemarin kita mempelajari juga, setiap nama itu, kalau nama itu sifatnya membutuhkan objek, maka kita harus mengimani konsekuensinya juga. Mengimani konsekuensinya. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ada konsekuensi dari nama itu, Allah mengampuni hambanya. Makanya dalam hadis Allah itu marah kalau Anda mengatakan kepada saudara Anda, kamu itu tidak diampuni. Dalam satu riwayah dilaknat. Anda melihat orang mengatakan, "Dro nanti anggap ampun ya Allah." Itu Allah marah besar. Kenapa? Anda termasuk yang menafikan nama Allah, menafikan konsekuensi dari nama Allah. Tidak boleh. Ataupun Anda melaknat, karena laknat itu hakikatnya menjauhkan dari rahmat Allah. Anda sudah menafikan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah marah sekali itu. Ketika Anda mengatakan, "Nyanti anak kepampun li, nyanti atau neraka," itu bahaya sekali. Bisa jadi Allah bermuamalah dengan naqidul qasd. Anda inginkan itu, tapi Allah melawan Anda dalam keinginan Anda. Itu paling bahaya dalam berinteraksi dengan Allah. Kita ingin Allah tidak mengampuni dia, justru Allah mengatakan, "Faqad ghafartu lahu wa lan aghfira laka." Dan aku tidak mengampunimu. Aku ampuni dia, tidak aku ampunimu. Karena Anda bermasalah dengan nama Allah itu, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Al-Ghaffar, Al-Ghafur itu ada objek yang diampuni. Ketika Anda menafikan Allah tidak mengampuni, Anda tidak mengimani dari konsekuensi nama. Padahal nama Allah bukan sebatas nama. Jangan ta'til. Jangan ta'til. Alhamdulillah. Jadi saya mengatakan puji Allah. Alhamdulillah. Dalam akidah kita tidak ada satupun yang kita takwil. Tidak ada. Tidak ada pernah kita takwil. Belakangan ini ada yang satu video saya dengar, mereka mengatakan mereka menafikan takwil padahal mereka sendiri bertakwil. Tidak ada, alhamdulillah tidak pernah. Ulama kita dari berkurun itu tidak pernah mentakwil. Tidak pernah kita takwil. Ustaz itu kasih contoh sifat lupa untuk Allah. Apa kita mengatakan Allah lupa? Nasullah fanasiyahum, dalam ayat itu mereka melupakan Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Beliau menunjuk kita, coba lihat, mereka pasti bertakwil. Kita tidak bertakwil, bahkan untuk sifat lupa kita nggak pernah takwil itu. Cuma masalahnya Anda salah memahami sifat lupa itu. Anda pikir lupa itu hilang ilmu. Ya, saya lupa materi, kadang-kadang hilang ilmu. Kalau Anda pikir makna lupa cuma itu, ya Anda berpikir kami bertakwil. Padahal dalam bahasa Arab lupa bukan seperti itu saja. Melupakan dengan ilmu dan kesengajaan, itu juga lupa dalam bahasa Arab. Saya melupakanmu, belum tentu maksudnya saya tidak ingat, tapi saya sengaja melupakanmu. Itu yang sering digunakan dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasul. Kita tidak bertakwil. Itu makna Arabi sesuai dengan kaidah bahasa, digunakan oleh Al-Quran, digunakan oleh hadis. Ketika disebutkan lupa terhadap Allah dalam Al-Quran dan hadis, itu maksudnya meninggalkan secara sengaja dan memiliki ilmu tentangnya. Kalau Anda pahami lupa itu cuma hilang ilmu saja, oh Anda itu kurang memahami bahasa Arab tentang lupa itu. Ini salahnya. Kemudian mengatakan mereka pasti bertakwil, itu nggak mungkin mereka mengatakan Allah lupa. Kita mengatakan Allah lupa, tapi maksud lupa itu dulu kita benarkan dulu. Bukan lupa yang seperti Anda pahami. Lupa itu ada dua makna dalam bahasa Arab, dan itu dalam bahasa Al-Quran dan hadis.
Hadis Abu Hurairah, hadis dalam Sahih Muslim yang panjang itu. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, anara rabbana?" Apa kami akan melihat Tuhan kami besok hari kiamat? Rasul mengatakan, kalian akan melihatnya. La tudaru fi ru'yatihi. Dalam satu riwayat dengan tasydid, dalam satu riwayat tanpa tasydid itu la tudarruna fi ru'yatihi. La tudarruna fi ru'yatihi. Itu punya dua arti, kalian tidak berdesak-desakan. Kalian tidak ditutupi oleh la tudarruna fi ru'yatihi, tidak ditutupi oleh dhaim, awan, jelas sekali, nampak sekali kita lihat Allah Tuhan kita. Di penghujung hadis nanti ada hamba itu, Allah dekatkan hamba itu dengannya. Allah bertanya dengan soal ingkar, bertanya tapi mengingkari itu. Adhananta ya abdi anta mulaqiyya. Apa kamu pernah berfikir, pernah menyangka kamu akan berjumpa denganku? Hamba itu mengatakan tidak. Allah mengatakan, karena kamu melupakan aku melupakanmu. Bukan Allah tidak tahu, buktinya Allah tahu di sini, tapi melupakannya dengan kesengajaan. Itu makna lupa. Alhamdulillah, itu nikmat besar saya rasa itu. Ulama kita tidak pernah mentakwil, itu nikmat besar. Karena kalau satu kali saja pernah, Nyai beda-beda awak dulu. Coba lihat mereka bertakwil itu, coba lihat. Kenapa kami tidak boleh, mereka boleh? Tidak, kita tidak bertakwil. Anda salah memahami saja bahasa. Qulubul ibad dalam hadis Imam Muslim dan banyak hadis sahih yang lain, baina usbu'in min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman Allah. Mereka memaksakan kita harus takwil nih. Enggak harus. Tidak harus. Antara itu tidak mesti harus menyentuh. Kalau Anda berpikir itu penyebabnya, orang ta'til itu pasti pondasinya itu tamsil. Tidak mungkin mereka membatalkan makna itu, mentakwilnya, kecuali di kepala mereka itu sudah ada tamsil, memperagakan dulu. Ini hati Allah di antara jemari, hati hamba di antara jemari Allah. Mereka memperagakan, oh bersentuhan tidak bisa. Siapa yang mengatakan di antara itu harus bersentuhan? Awan di antara langit dan bumi apa bersentuhan? Pidi Jaya di antara Pidi dan Birun, kalau itu bersentuhan. Kalau misalnya kita kasih contoh lain, Pidi Jaya di antara Banda Aceh dan Medan, tidak mesti harus bersentuhan. Pemahaman Anda bersentuhan itu kemudian memaksakan kami bertakwil. Maka itu nikmat Tuhan besar, saya katakan alhamdulillah, dalam sejarah akidah ini para ulama kita tidak bertakwil. Gampang sekali, sederhana sekali. Kita tetapkan, ya Allah tetapkan, Allah nafikan, kita nafikan. Tidak pernah kita serupakan, tidak pernah kita batalkan, tidak pernah kita tahrif, kita selewengkan. Nggak ada kita selewengkan. Menselewengkan maknanya kita tidak ada. Menselewengkan lafadznya. Di luar ada yang lafadznya, oh ini lafadznya bukan seperti ini maksudnya, harus tambah satu lagi, istawa, istaula. Tahrif lafzi. Kita nggak seperti itu. Atau tahrif maknawi, diselewengkan makna. Oh ini maknanya bukan tangan, itu ayat yang dibacakan di rakaat pertama tadi. Itu kalau didengar oleh orang sebelah itu tu'um. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tangan itu kekuasaan. Masa dua kekuasaan? Ya kan, kekuasaan tidak bisa di situ kekuasaan. Orang Arab tidak pernah kata musanna yang menunjukkan dua itu kecuali diinginkan hakikatnya. Secara kaidah bahasa demikian. Musanna itu pasti hakikat. Tidak mungkin ditakwil musanna itu. Kata yang menunjukkan dua, al-musanna, itu tidak mungkin ditakwil. Secara kaidah bahasa demikian. Kalau Anda takwil, lucu nanti. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua kekuasaanku? Itu iblis punya hujah, argumen banyak dia. Cuma dua kuasa Anda ya Rabb. Ya, tapi iblis menyadari itu. Yang lucunya ketika iblis menyadari itu, orang di luar memaksakan kita, akidah mereka sama seperti iblis. Ya kalau ilah, jadi bagaimana cara dibangun itu? Kisah Musa itu dengan Fir'aun yang minta
Fir'aun mengatakan, "Ya Haman, ibni li sarhan, bangun untukku bangunan tinggi supaya aku melihat Tuhan Musa." Akidah mereka tentang Tuhan itu di atas sama seperti Fir'aun. Pada coba baca dialognya dulu. Itu Fir'aun mengingkari akidah Musa. Maka mengatakan dalam kondisi mengejeknya, bangun bangunan tinggi biar kita lihat betul ina Tuhan Musa watih. Baik pegah Tuhan watih. Kita kalah. Sekarang yang sama dengan akidah Fir'aun siapa? Ya, itu yang hari ini dimunculkan. Ini jamaah kaum muslimin. Kita sedikit membaca kitab ini berkaitan tentang nama-nama Allah di sini. Itu soal ats-tsani wal khamsun. Apa dalil nama-nama Allah dari kitab dan sunnah? Nanti ada soal 53, itu dalil nama-nama Allah dari Al-Quran. Di 54 itu dalil nama-nama Allah dari As-Sunnah. Kalau kita melihat, para ulama kita memang sangat gigih dalam menentukan apa saja nama Allah 99 itu. Dan tidak ada ijma' kata sepakat berkaitan nama 99 itu. Kalau kita mau kumpulkan lagi pernyataan para ulama itu kita kumpulkan, nanti akan muncul lebih dari 100 nama. Imam Tirmidzi punya redaksi sendiri, mana 99. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu punya redaksi sendiri juga, mana yang 99. Kalau mutaakhirin, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juga punya redaksi sendiri, mana yang 99. Yang menariknya, dalam Fathul Bari itu Imam Ibnu Hajar mengatakan ada dua cara para ulama dalam menentukan nama Allah. Cara yang pertama itu banyak mutaqaddimin mencari sebanyak mungkin nama Allah dari Quran dan Sunnah tanpa berpatokan terhadap 99 nama. Itu yang banyak dilakukan oleh mutaqaddimin. Jadi mereka tidak punya target 99, yang penting nama Allah terpenuhi syarat untuk nama Allah. Apa itu syarat nama Allah? Tadi seperti kita katakan sempurna. Nama Allah itu bisa dimasukkan abdun, ya, Allah, Abdullah, Ar-Rahman, Abdul Rahman, Al-Muhsin, Abdul Muhsin, ya nanti sampai selanjutnya. Bisa kita berdoa memanggil nama itu, yaitu diantara indikator-indikator yang menunjukkan kalau itu bisa dijadikan nama. Jadi bisa kita memanggil ya Allah, Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, ya Rahman, ya macam-macam. Bisa kita berdoa dengannya. Bisa kita bertawasul dengannya. Itu diantara indikator kalau itu nama Allah. Mutaqaddimin itu manhaj mereka, metode mereka, ketika mencari sebanyak mungkin nama dan sifat nama Allah, mereka tidak melazimkan untuk dirinya harus mentok di 99 itu. Maka lahir dari mutaqaddimin banyak nama, lebih 100. Karena mereka paham yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, nama Allah itu bukan terbatas, tidak terbatas. Mutaakhirin saja yang kita lihat, karena ada hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, Allah punya 99 nama. Akhirnya mutaakhirin itu mencari 99 itu. Sebagian dari mereka itu karena terjebak dengan angka 99, ketika muncul ada nama lebih dari 99, ada sebagian mereka merasa meragukan kalau nama itu memang nama bisa kita sematkan untuk Allah. Akhirnya ada yang tidak disebutkan, mereka patokan mereka cuma 99. Tapi sebagaimana kita sebutkan, hampir mayoritas mereka sepakat 99 itu tidak memberikan arti
pengkhususan terbatasnya nama Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sini kita melihat banyak sekali nama Allah yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakabi itu. Ada di sini berdasarkan ayat-ayat semuanya dihadirkan, apa Al-Hayyul Qayyum, Asy-Syahid, Al-Hasib, Al-Muqit, Al-Muhid. Itu pada pertemuan yang lalu di akhir sesi kita, walaupun ini kita tidak menjabarkan ini. Karena bukan materi kita mempelajari nama Allah satu persatu. Menyenyak pelajari konsepnya ke materi. Artinya bukan kitab akidah lagi kita berbicara. Kita sudah mengkaji secara spesifik tentang nama-nama Allah itu. Dan itu unik. Saya menyarankan itu. Kalau misalnya masjid kita bisa menghadirkan ustadz yang mengkupas tentang nama Allah. Satu sesi, satu nama. Itu punya keindahan dan keunikan luar biasa. Di situ kita menyadari siapa kita. Kita makhluk, Allah itu Khalik, tempat as-samad, tempat kita bergantung. Itu di antara hikmah mempelajari nama Allah itu menyadarkan siapa kita. Itu bisa dipelajari dan indah sekali. Nama-nama Allah, konsekuensi dari nama itu, bagaimana kita mengimaninya, apa kandungan dari namanya, yaitu luar biasa untuk proses mendidik diri kita dan juga mendidik anak-anak kita di rumah. Itu nama itu harus selalu dijadikan media dalam tarbiyah kita terhadap anak kita. Kita bukan target mempelajari nama-nama itu. Nanti bisa dipelajari. Tentunya kalau Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Qawaidul Muslah itu menyebutkan 81 nama berdasarkan Quran dan 18 nama yang diambil dari hadis, maka lahir 99 nama. Tapi di ujungnya beliau juga meragukan, ada 2 nama yang beliau ragukan. Al-Muhsin itu nama Allah bukan. Tapi Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau menunjukkan Al-Muhsin itu nama Allah. Kemudian Ibnu Utsaimin setelah menghitung 99 itu nama yang bentuk idhafah tidak beliau sebutkan. Dzil Jalali wal Ikram itu tidak beliau sebutkan. Malikul Mulk itu tidak beliau sebutkan. Memang kalau kita kumpulkan pernyataan para ulama menunjukkan, menguatkan apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, nama Allah itu tidak terbatasi. Membatasi itu menyulitkan diri sendiri. Akhirnya nanti kita akan mendapatkan nama keluar dari 99, memaksakan kita untuk menafikan nama itu. Dan itu bahayanya. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak tahu ini jam berapa. Kita lanjutkan? Lanjut. Ya, baik. Di sini di pernyataan terakhir ini yang mau kita lihat untuk menutupi majelis kali ini. Walillahil asmaul husna, Quran surat Al-Isra 110. Fad'uuhu biha, maka mohonlah kepada Allah dengan asma husnanya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, itu Al-A'raf 180. Akidah kita ini kalau bisa kita buat kaidah ke berapa ini? Kaidah ke 6 ya. Kaidah kelima kemarin, nama Allah tidak terbatas. Kaidah ke-6, Ahlus Sunnah meninggalkan semua bentuk ilhad terhadap nama dan sifat Allah. Nanti kita lihat macam-macam bentuk ilhad. Yulhiduna fi asma'i. Allah punya nama Al-Husna, fad'uuhu biha, maka mohon kepada Allah dengan nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang ilhad. Jadi kita punya kewajiban meninggalkan segala bentuk ilhad terhadap nama dan sifat Allah.
apa saja bentuk pengingkaran. Ilhad itu mengingkari, ingkar. Ini kita simpulkan, kalau tidak secara umum dalam kajian kita selama ini sudah kita sebutkan contoh-contohnya atau berbagai beragam bentuk pengingkaran. Mengingkari nama Allah itu jelas sekali, mengingkari namanya. Seperti apa contohnya? Ada orang dalam sejarah mengingkari nama Allah. Siapa mereka? Pernah saya sebutkan. Yang ketika disebutkan Ar-Rahman, qalu mar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa itu? Quraisy, kafir Quraisy. Mereka Allah, mereka terima, tapi Ar-Rahman dalam perjanjian damai itu sulhu Hudaibiyah, Rasul mengatakan uktub Bismillahirrahmanirrahim. Allah kami tahu, Ar-Rahman ini siapa? Sama dengan logika falsafah itu, logika ahli kalam. Seolah-olah ini siapa? Seolah-olah orang lain lagi atau zat lain lagi. Padahal ini nama yang beda, zatnya satu. Menafikan. Atau dalam sejarah juga ada bentuk ilhad yang kedua, itu menamakan dengan nama yang Allah tidak menamakan diri. Menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan dirinya. Dalam Nasrani itu mereka memanggil Allah dengan apa? Bapa, Al-Ab, Bapa. Itu nggak perlu kita kaji dan langsung tahu. Menamakan Bapa itu kekurangan untuk Allah. Kurang sekali masa Bapa itu. Bapa. Atau Yahudi Uzair itu anak Allah. Artinya apa? Allah itu Bapa Uzair. Atau kalau Anda membaca ideologi falsafah Yunan ini itu, mereka menamakan Allah dengan bahasa Arabnya itu illah fa'ilah, sebab keberadaan wujud. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Al-Khallaq, Maha Pencipta, tapi Allah menciptakan dengan kehendak dan keinginannya. Bagi mereka tidak. Makhluk itu hadir, ya dengan keberadaan Allah pastilah hadir makhluk. Karena kalau tanpa makhluk Allah itu tidak ada. Mereka mengibaratkan seperti cermin itu, pantulan cermin. Ada cermin, pantulan itu datang langsung dia. Maka dinamakan Allah itu dengan Al-Illah. Kita mengatakan itu menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya. Ataupun itu bentuk ilhad juga, mengingkari kandungan sifatnya. Mengingkari kandungan sifat. Mu'tazilah itu ketika mengatakan Al-Alim la ilma lahu, Allah itu maha alim tapi tidak punya ilmu. Allah itu maha hakim, tidak punya hikmah. Allah itu. Mereka mengimani nama tapi tidak mengimani kandungan sifat. Ini bentuk ilhad. Atau pada pertemuan yang lalu Anda mengingkari konsekuensi sifat. Allah itu Al-Ghaffar, yang mengampuni. Artinya ada hamba-hamba diampuni. Anda mengingkari itu. Allah tidak mengampuni hambanya. Anda sudah melakukan ilhad. Menyamakan Allah. Menyamakan Allah terhadap nama dan sifatnya. Itu bentuk ilhad. Menyamakan Allah. Ketika berbicara tentang tangan Allah, wajah Allah langsung digambarkan. Itu dalam akidah musyabbihat, digambarkan. Allah seperti ini, Allah seperti itu. Ada hadisnya dari baginda Rasul itu, Allah menciptakan Adam dalam surahnya.
seperti surahnya. Surah itu gambar, seperti gambarannya. Orang datang menafikan hadis itu hadis tidak bisa, harus ditakwil. Kan tidak mungkin Allah itu seperti Adam, bentuknya macam-macam. Padahal hadis itu cuma berbicara tentang surah. Dalam hadis lain baginda Rasul mengatakan, kita besok di hari kiamat orang mukmin itu wajah mereka itu seperti purnama. Apa wajah kita berubah jadi bulan? Kan bukan seperti itu maksudnya. Perumpamaan surah itu tidak mengharuskan bentuknya dan zatnya itu sama. Itu macam-macam bentuk takwil. Ilhad, makna ilhad pengingkaran, mengingkari. Jadi ingkar terhadap nama dan sifat Allah. Nanti akan kita pelajari pertemuan ke depan, kita akan berbicara sifat Allah itu ada dua sifat, ya. Ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang tidak terpisahkan. Bisa jadi maknawiyah, bisa jadi dzatiyah bukan maknawiyah, ya, seperti wajah, jari, apalagi qadam, ya, tapak kaki, itu wajah, apalagi tangan, ya, itu sifat-sifat dzatiyah. Bagaimana cara kita mengimaninya dan kenapa banyak orang yang tergelincir di dalam sifat dzatiyah. Kemudian juga nanti ada sifat fi'liyah. Sifat Allah tapi berkaitan dengan kehendaknya Allah. Seperti istiwa, seperti turun. Ya, turun. Itu akidah kita mengimani. Hadisnya mutawatir itu. Lebih dari 30 para sahabat, bahkan kalau mau dikumpulkan lebih detail lagi, lebih 40 para sahabat meriwayatkan hadis nuzul, Allah turun. Kalau di luar mereka memaksakan, kalau Allah turun ini sepertiga malam di sini, di sana belum sepertiga malam. Jadi bagaimana Allah turun di sini, nanti turun di sana, turun di sana. Itu karena Anda berpikir Allah seperti kita. Tadi kita berdoa, saya berdoa Allah dengar, Anda berdoa Allah dengar. Saya meminta Allah dengar, Anda meminta Allah dengar. Di tempat lain ataupun di waktu yang sama itu banyak permintaan dari tempat yang berbeda, semuanya Allah dengar. Itu mungkin. Allah memberi kita rezeki di waktu yang sama, di negara yang berbeda Allah juga kasih rezeki, dan itu mungkin. Karena Allah itu la yasbuluhu syanun ansyan. Allah tidak bisa disebutkan dengan satu perkara. Kita iya kalau prehletiatnya tengah lu telepon. Allah enggak berlaku seperti itu. Jadi ketika ada yang mengatakan Allah turun, bagaimana Allah turun? Tidak masuk logika. Ya, Anda menyamakan Allah dengan makhluk, maka tidak masuk logika. Allah turun di sini, kapan turun di Papua, kapan turun di Eropa, kapan turun? Anda membayangkan Allah itu seperti apa? Allahu Akbar. Turun kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. La yashbuluhu syanun ansyan. Allah tidak bisa disebutkan dengan sesuatu. Selesai, kalau bisa kita pahami itu selesai itu. Banyak kaum muslimin termakan dengan isu-isu seperti itu. Butoi mata hana jelah awaknya. Ui pegah Allah getrenyo je. Akhirnya kaum muslimin termakan Allah itu seperti apa itu. Allahu Akbar. Maha besar, Anda tidak bisa membayangkan. Kalau arusnya Allah saya tidak bisa kita bayangkan. Coba Anda bayangkan arus Allah itu seperti apa? Hah? Kursi itu dalam hadis maudhi' qadamin, tempat kaki. Kursi itu bukan kursi tempat duduk, kursi yang ada di dalam ayat kursi. Rasul menafsirkan itu. Kursi itu maudhi' qadamin. Kursi itu saja dibandingkan dengan langit dan bumi itu seperti Anda melempar cincin itu di tengah padang pasir yang luas. Cincin itu langit dan bumi, padang pasir yang luas itu kursinya. Kursi dibandingkan dengan arah, seperti itu juga perbandingannya. Bagaimana dengan Allah? Jangan Anda berpikir turun ke ban getreun, ke ban ge kosong arah.
ya, harusnya jadi kosong. Itu pikiran Anda saja itu. Hingga melegalkan Anda itu menafikan sifat-sifat fi'liyah Allah. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ke depan kita akan berbicara lebih spesifik lagi tentang sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Karena itu yang merupakan puncak dari kesalahpahaman ataupun perbedaan pandangan kaum muslimin terhadap sifat dan nama Allah itu. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Tapi ini pondasi ini dibangun dalam pemikiran kita. Seperti ini kita bersikap, ya. Jadi sehingga tidak menghadirkan kita terpaksa harus mengakui apa yang mereka paksakan. Harus laginya. Oh hana, kamu hana laginya. Karena kita simpel saja. Kalau Allah tidak katakan tentang dirinya demikian, kita tidak mengatakan. Allah berjism tidak, bertubuh tidak. Mereka membangun kata jism itu supaya bisa kita menafikan sifat dzatiyah Allah. Padahal kita dari dasarnya jism itu tidak kami tetapkan dan tidak kami nafikan karena memang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.